Tapi kita bisa melihat hal ini sebagai modus korupsi keluarga Mulyono, dan biar smooth dikasihnya lewat Kaisang. Jadi nggak perlu ngelapor ke KPK. Hola netizen yang tercinta, poster dicari orang hilang bergambar Kaisang Pangarep bertebaran di media sosial. Keberadaan Kaisang memang tengah menjadi teka-teki setelah istrinya memposting foto jendela yang diduga pesawat pribadi. Selain itu, postingan Erina yang memamerkan roti seharga Rp400.000 juga menjadi perbincangan. Apalagi postingan tersebut diunggah saat rakyat demo beberapa waktu lalu. Hingga saat ini belum ada konfirmasi asal-usul jet pribadi yang diduga digunakan oleh Kaisang dan Erina tersebut. Kemudian, baik Instagram Kaisang atau Erina sama-sama belum mengunggah foto dan informasi terbaru mereka. Padahal, segala teori dan teka-teki tentang penerbangan, jet pribadi, si grup, bahkan dugaan gratifikasi mencuat dan jadi perbincangan netizen yang berbakti di media sosial. KPK mengaku telah menyoroti kisruh soal gaya hidup mewah, termasuk penggunaan jet pribadi Kaisang. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi untuk mendalami soal informasi yang beredar di publik soal gaya hidup mewah Kaisang dan istrinya. Misalnya terkait dengan fasilitas jet pribadi yang digunakan untuk perjalanan ke luar negeri. Menurutnya, lembaga anti rasuah bisa proaktif meminta klarifikasi ke pihak-pihak terkait setelah informasi itu menjadi perhatian publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bantu gue cariin kira-kira di mana keberadaan Kaisang. Katanya dia menghilang setelah dipanggil KPK. Gue pusing, kenapa sih anak Pak Mulyono ada aja tingkahnya. Buat Mas Kaisang, tolong dong ditemuin dulu itu KPK. Dia tuh cuma mau konfirmasi doang masalah jet pribadi yang kemarin viral itu. Percaya sama gue, lu nggak bakal diapa-apain. Kan semua bagian udah ada semua orang-orangnya. Maksudnya, ya lu cuma dipinta konfirmasi doang gitu. Karena jujur gue salpok sama salah satu postingannya Pak John nih. Dicari orang hilang, nama Kaisang Pangarep, ciri-ciri tengil dan wawasannya pengetahuan umumnya agak kurang. Terakhir kali terlihat bersama istrinya Erina Gudono naik jet pribadi, makan roti Rp400.000, nginep di Hotel Bintang 5 Amerika Serikat sekitar tanggal 20 Agustus. Bagi yang menemukan sosok ini, harap hubungi warga +62 karena KPK nggak berani mencari untuk diperiksa. Yuk bisa yuk Mas Kaisang kita temuin KPK sebentar aja, biar para warganet ini nggak heboh banget nyari-nyarinya. Karena jujur FYP gua isinya nyariin lu doang Mas Kaisang. Ini baru kasus anak keduanya Bapak Raja Jawa. Ntar ada lagi kasus satunya masalah Fufu Wafa. Mas Kaisang, dicariin tuh sama KPK. Lagi di mana sih? Main petak umpet. Udah pulang kan ke Indonesia? Kata kader Anda sih udah pulang ya, harusnya udah di Jakarta ya. Tapi kan sekarang nggak tahu lagi di mana. Apalagi coba bujuk Bapak gitu ya supaya bisa ya main aman lah sama KPK. Bujuk-bujuk KPK dikit, pakai oleh-oleh dari Amerika gitu. Kemarin-kemarin aja paling kenceng, nggak mau dapet proyek dari bantuan Bapak, nggak mau masuk ke kursi pemerintahan. Tapi kok sekarang ada kasus gratifikasi private jet, langsung ngumpet sih. Nah masalahnya gue juga udah terlanjur skeptis sama KPK. Apakah mereka nggak bisa nemuin Kaisang atau nggak mau? Soalnya nih KPK kan sekarang statusnya udah jadi ASN ya. Jadi masa sih nangkep orang yang udah bikin mereka dapat posisi di KPK sebagai ASN. Ya kalian mungkin nggak lupa lah ya siapa yang meresmikan KPK, lembaga independen jadi lembaga PNS gitu loh. Itu kan kelakuannya Mulyono tahun 2020. Nah sekarang kan KPK lagi kesusahan tuh ya nyari anak presiden. Mungkin kalian bisa bantu. Nah kebetulan juga kan ini lagi dibuka lowongan ASN ya, lagi dibuka loker CPNS. Nah gue saranin sih kalian daftar tuh jadi pegawai KPK. Siapa tahu nggak cuma Kaisang yang bisa diajak buat klarifikasi, tapi juga sekalian nangkep Harun Masiku. Jangan setengah-setengah. Bantu gue nyari dong. Nyari Kaisang yang hilang setelah dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Kita sama-sama tahu, pasca putusan MK, anak bungsu Mulyono ini gagal untuk maju di Pilgub tahun ini. Terus ngambek dan healing ke Amerika Serikat sama istrinya. Pakai pesawat jet, keren banget emang anak papi ai ini. Era nih masih banyak yang ngebela nih buzzer-buzzer. Bilangnya,
Ya suka-suka dia lah emang kalau punya duit. Jangan iri gitu dong karena lo nggak punya duit. Bukan masalah irinya, Bambang. Tapi gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bicara tentang pemberian barang, pemberian diskon, pengobatan, wisata, termasuk tiket jalan-jalan dan juga fasilitas yang tidak seharusnya. Setiap gratifikasi yang diberikan kepada pejabat publik akan dianggap sebagai suap, apalagi tidak sesuai dengan tugas dan kewajiban. Kaesang memang bukan pejabat publik, ketum parpol tuh nggak dihitung pejabat publik, apalagi dia nggak jadi nyagup, nggak jadi pejabat publik. Tapi kita bisa melihat hal ini sebagai modus korupsi keluarga Mulyono dan biar smooth dikasihnya lewat Kaesang, jadi nggak perlu ngelapor ke KPK. Lagian kalau lo bilang Kaesang banyak duit, tuh laporan Tempo bilang banyak kok bisnis Kaesang yang justru bangkrut. Dari mana lo bilang Kaesang punya banyak duit buat beli atau nyewa pesawat jet? Dan bisa-bisanya pakai dibela sama tim sesnya Prabowo Gibran dengan dibilang bahwa selain Kaesang, masyarakat juga banyak yang pakai pesawat jet biasa aja jadinya. Hah? Masyarakat yang mana kocak? Tuh, masyarakat kita semua dempet-dempetan tiap hari naik KRL, itu juga masih dipotong subsidinya. Per hari ini, perusahaan asal Singapura, Garena, dilaporkan oleh warga negara Singapura ke KPK-nya Singapura atas dugaan gratifikasi kepada Kaesang Erina soal pesawat jet. Hayo lo. Bukan cuman itu, tapi si grup juga dilaporkan ke KPK-nya Amerika Serikat dengan satu hal yang sama, yaitu dugaan gratifikasi pesawat jet kepada Kaesang ataupun Erina. Tapi herannya, KPK kita di Indonesia malah payah banget, melempem. Masa bilangnya mau ngirim utusan dari KPK buat ketemu Kaesang? Sejak kapan KPK punya sistem delivery door to door? Cupu banget nih. Panggil dong anak Mulyono ke KPK, langsung tindak tegas dong investigasinya. Emang KPK ini di rezim Mulyono diperlemah dan dibuat tidak independen. Berita ini tuh berita panas banget. Di titik Kaesang yang setengil itu sampai sekarang menghilang. Jadi kalian jangan sampai ke distrak isu apapun. Semakin menuju lengsernya Jokowi, semakin kita dipertontonkan bahwa selama ini gaya Wong Deso dan merakyatnya keluarga Jokowi ternyata cuma gimmick untuk menutup dugaan gurita korupsi keluarga Jokowi Dodo. Masih soal lenyapnya Kaesang. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi berencana meminta klarifikasi kepada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ini perihal dugaan gratifikasi ya. Dugaan penerimaan gratifikasi fasilitas pesawat pribadi yang digunakan Kaesang dan istrinya Erina Gudono ketika bepergian ke Amerika Serikat. Nah, lembaga anti rasuah ini katanya berencana segera menyurati Kaesang. Tapi sampai saat ini katanya ini belum ada respon dari Kaesang saat ditanya ihwal keberadaan Kaesang. Dan ini juga sama gitu ya. Semua anggota PSI, anggota partainya Kaesang ini juga sama jawabannya. Bahkan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, mengatakan bukan kapasitasnya menjawab keberadaan Kaesang atau perihal panggilan KPK ini. Mohon maaf katanya, tidak bisa menjawab atas nama Mas Kaesang karena bukan porsi saya. Begitu kata Grace ketika ditanya wartawan hari Selasa, tanggal 3 September 2024 ini. Aneh ya. Kok saya mencium seperti ada bau-bau persekongkolan antara Kaesang dan anggota partainya PSI. Hanya dua pilihan kalau kita perhatikan jawaban bagi PSI saat ditanya soal Kaesang, tidak tahu atau ya diam sama sekali. Maka kalau kita lihat dalam beberapa hari ini semua anggota PSI seperti seperti orang linglung, semua belaga pilon gitu, seperti orang kekenyangan gitu, cuma garuk-garuk perut dan kepalanya ketika ditanya soal keberadaan Kaesang. Ya, terlalu aneh memang. Bagaimana bisa sebuah partai politik seperti PSI bisa tidak tahu keberadaan ketua umumnya? Jelas ini sangat bernuansa kebohongan, karena tidak mungkin mereka tidak konsolidasi gitu atas rasa panik yang sedang terjadi, atas marahnya rakyat, atas gaya hidup ketua umum dan istrinya. Dan saya rasa ya seorang ketua umum partai pasti akan memberikan arahan meskipun sedang berada dimanapun
Ya, meskipun ada di Amerika Serikat gitu, bisa saja dia memberikan arahan mungkin sambil makan roti 400 ribuan gitu ya, ketika anak-anak Papua kelaparan. Ya, bungkamnya para pengurus PSI ini jelas sudah diorganisir. Makanya jawabannya template ya, sama semua gitu. Kompak ya, tidak tahu ya, atau diam saja. Dan saya melihat ya sepertinya ada upaya persekongkolan lah antara PSI dan ketua umumnya agar tidak terlalu banyak bicara. Ya minimal diam, karena ketuanya sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ya kalau kita lihat ya, sekarang ini PSI seperti berubah. Nggak ada lagi tuh yang joget-joget, nggak ada lagi ya yang tengal-tengilan gayanya gitu ya. Ya nggak usah lah kayak gitu lagi, nggak usah juga joget, nggak usah tengal-tengil gitu ya. Kalau saya lihat moral partai ini memang benar-benar sedang jatuh dan hancur karena terlalu hanyut gitu dalam arus Jokowisme dan keluarga. Ya pilihannya sebenarnya hanya satu sih buat PSI. Harus segera cepat-cepat ganti ketua umumnya dan kembali kepada jalur PSI yang dulu, anti neo orba gitu ya, neo orde baru, anti nepotisme, anti korupsi, dan meneladani politik yang bersih dan cerdas. Tapi ya entahlah. Bahkan kalau kita lihat ya, Jokowi efek pun juga tidak memiliki efek berarti apa-apa. Gak ada efek yang signifikan buat PSI. Nilai-nilai Jokowisme ya mesti direvisi sih agar PSI tidak berhaluan pada figurnya, tapi kepada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Yuk PSI, cari ketua umummu, beri bantuan kepada pemberantasan korupsi gitu, kepada KPK, dukung KPK agar bisa menemukan Kaesang. Ya jangan cuma hanya berlaga diam, berlaga pilon dan lepas tangan sehingga orang tidak menduga kalau di antara kalian ada persekongkolan. Rakyat keluarkan DPO Kaesang dan Erina, menghilang saat mau dipanggil KPK. Lu pada berharap Kaesang muncul sekarang gitu? Ya nggak mungkin lah, taruhan yuk sama gua. Kalau kata gua mah emang bener jangan muncul dulu lu Kaesang. Soalnya kalau munculnya sekarang, lu tuh pasti dikira blunder. Soalnya ini situasi kan lagi panas-panasnya ya, apa-apa tuh digoreng. Lu mau ngomong bener pun pasti disalah-salahin, ujung-ujungnya apa? Lu dibilang blunder. Dahlah emang kadang-kadang diam itu emas ya, biar yang panas itu makin kepanasan maksudnya.